Alright, so good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first meeting ya tentang materi structure TOEFL, kita akan membahas tentang strategi 1, subject and verb agreement. Ini materi sangat-sangat dasar karena dalam TOEFL ya kita wajib tahu mana struktur kalimat. Struktur kalimat tentu secara umum adalah subject dan verb. Harus ada subjek dan harus ada kata kerja. Oke. Jadi kenapa namanya subject dan verb agreement atau dalam bahasa Indonesia adalah kesesuaian antara subjek dan kata kerja. Karena dalam bahasa Inggris itu harus sesuai antara subjek dan kata kerja. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita mau ngomong nih, mereka bermain basket dengan Joko bermain tenis, kan sama-sama bermain kan, cuman kalau dalam bahasa Inggris ya they play basketball dan Joko plays basketball. Bedanya cuman S, play dan plays, tergantung dengan subjeknya apa yang digunakan. Padahal kan sama-sama bermain, tapi kan kalau dalam bahasa Inggris yang bermain siapa dulu ya, ada subjek yang banyak, ada subjek yang cuma satu. Oke, langsung saja bahas terkait dengan subject and verb agreement. Tapi kita lebih, karena konsep 10 menit, konsep singkat, insya Allah jelas dan komprehensif. Jadi kita langsung pembahasan soal. Karena dalam TOEFL yang pokok adalah exercise, dan exercise. Soal, latihan. Dari latihan tersebut kita tahu polanya dan tahu teorinya. Ini gitu. Learning by doing. Alright, so nomor 1. Langsung ada jawabannya. Nomor 1 ini adalah soal sederhana. Coba kita baca, audiences bla 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 my voice when I start singing. Apa artinya? Artinya adalah para penonton bla 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 suaraku ketika aku memulai bernyanyi gitu. Nah, yang perlu kita pahami, we have to decide the subject first. Jadi dalam mengerjakan soal structure, poin atau langkah pertama adalah menentukan subjeknya dulu. Ada enggak? Jangan-jangan yang dicari itu gitu kan. Atau jangan-jangan yang dicari kata kerjanya. Dan sebaliknya. Nah, kita cari subjeknya sudah ketemu, audiences ya, berarti kita tinggal cari kata kerja. Biasanya gitu, kalau subjeknya udah ketemu ya berarti kata kerja yang dicari. Kalau kata kerja yang dicari berarti subjek sudah ada ya gitu. Gitu aja. Jadi audiences recognize atau recognizing atau recognizes atau was recognizing. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa? Ya, kita perlu pahami dulu terkait mana subjek tunggal dan subjek jamak. Pertama, ini kita akan bahas terkait subjek jamak. Subjek jamak itu apa aja? Subjek jamak itu adalah contoh I, you, we, they, dan bentuk jamak lain. Misalkan Joko and Jenny, misalkan. Lebih dari satu tuh. Setiap subjek yang jamak selalu diikuti dengan kata kerja asli atau kata kerja tanpa berakhiran s atau es. Contoh misalkan they go to school at 6:30 dan I usually have breakfast in the dining room at 6 o'clock. Paham ya? Jadi go ini mengikuti dengan they go ini mengikuti subjek they. Karena they ini jamak, maka kata kerja atau verb yang digunakan ya yang asli tanpa s atau es. Begitu pula dengan have mengikuti I. Sedangkan kalau subjek tunggal ya contohnya Budi, Ani, he, she, it. Satu gitu kan. Contoh Budi goes to school at 6:30 dan Tina usually has breakfast in the dining room at 6 o'clock. Goes mengikuti subjek Budi karena Budi adalah klasifikasi subjek tunggal, artinya dia cuma satu. Has mengikuti Tina karena cuma satu, dengan tunggal, maka dia subjek mengikuti. Verbnya adalah verb s, berakhiran s atau s, bukan go, bukan have, tapi goes karena subjeknya adalah subjek tunggal kayak gitu ya. It's easy I think. Right, so selanjutnya soal lagi. Jadi jawabannya yang A ya, karena recognize, karena yang A karena recognize itu mengikuti subjek audiences. Dia subjek jamak, banyak gitu penontonnya. Jadi verbnya ya verb yang asli gitu ya, nggak tanpa s atau s.
Kenapa yang recognizing salah? Nah, recognizing kan itu kan verb ing. Verb ing itu apakah bisa dijadikan kata kerja? Audiences recognizing gitu ya. Bisa-bisa saja, tetapi itu dalam bentuk present participle. Dia perlu lagi subjek, perlu lagi verb nantinya setelah itu. Pembahasan ini kita fokus pada satu kalimat, bukan dua kalimat ya. Dua klausa, butuh konektor dan lain-lain. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, next meeting. Yang pertama, yang penting kita fokus pada penerapan subject and verb agreement secara sederhana dulu. Oke, recognizing kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena sebenarnya recognizing ini dia kelas katanya, ya bukan kata kerja. Walaupun aslinya recognize ini kan kata kerja ya. Recognize ini kan kata kerja. Tetapi dia harus berakhiran ketika dia berakhiran ing, maka dia bukan sebagai kata kerja melainkan sebagai noun atau kata benda. Jadi nggak bisa audiences recognizing. Bisa recognizing dijadikan kata kerja apabila didahului oleh to be. Kayak yang D ini, was recognizing, ini kan recognizing nih. Recognizing ini diawali dengan to be. To be itu apa aja mas? Ya was, ya were, ya is, ya am gitu kan. Bisa saja audiences was recognizing. Cuman yang D salah. Why? Kenapa? Karena yang salah bukan structure tuvelnya, structure grammarnya, tapi yang salah adalah to be-nya. Harusnya ini were kalau mau dicari jawaban. Karena were itu mengikuti audiences kan banyak tuh. Berarti verbnya banyak, subjek jamak apa tuh punya ya were, ya are gitu ya. Karena ini was dia tunggal, maka harusnya ini audience kalau mau ini was benar. Tapi karena ini salah ya harusnya were. Maka jawaban yang D juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Yang C kenapa? Karena recognizes. Ingat tadi setiap kata kerja berakhiran S atau S pasti diikuti atau diawali dengan subjek tunggal. Karena ini subjeknya jamak kan ini, maka verb yang tepat adalah verb yang asli tanpa S. Jadi jawaban yang A. Alright. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Yang nomor 7 ini kita menentukan subjeknya. In a stadium the bla 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 walk and run ya. Kenapa ini salah? Kenapa ini kita temukan subjek? Ya karena nggak ada subjek. Yang ada hanya mana kata kerjanya? Ya itu ada walk, ada and, ada run, ada berjalan, ada berlari. Berarti kita tinggal menemukan subjek. Subjeknya mana? Subjeknya ya athletes swim athletically atau the swimming athlete. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena yang B ini kan athletes, berarti kan para athletes banyak nih ya. Kalau subjeknya itu ada S-nya, berarti dia subjek jamak. Subjek jamak selalu diikuti dengan kata kerja yang asli kan. Kata kerja yang tanpa akhiran S atau S itu aja. Berarti yang mana? Yang B. Lah, kenapa enggak A? Tadi ya kita menyinggung swimming ini nggak bisa kita jadikan sebuah kata kerja karena tidak ada to be atau kata kerja bantu sebelumnya. Ya, karena swimming ini salah. Ya, nggak bisa. Dan ini juga ada indikasi walk and run, sama-sama kata kerja ya. Kata kerjanya kan ini kan nggak ada SES-nya, jadi sama kan. Jadi ya udah. Jadi pasti jawabannya swim juga karena mengikuti kata kerja yang sebelumnya, istilahnya ada swim, ada walk, ada run kayak gitu. Jadi jawaban yang B. Alright, so I think that's all the material today terkait dengan subject agreement. Yang penting kita fokus pada mana subjek tunggal, mana subjek jamak, mana verb yang mengikuti subjek tersebut. Nanti materi akan saya kasih di bawah link deskripsi. Silakan di download materi ini. Alright, so I think enough, that's all, and good luck for your day. Bye bye. Assalamualaikum.